kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islah Hadiansah, adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Pangandaran, unit kerja di SMP Negeri 1 Atap Parigi. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching dalam supervisi akademi yang melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Teti Herlina. Silahkan Bu, boleh memperkenalkan diri dulu. Ya baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Teti Herlina. Saya rekan kerja dari Pak Islah Hadiansah yang merupakan CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Pangandaran. Ya, baik Bu, terima kasih atas perkenalannya. Kali ini kita mulai dengan tahap pra-observasi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu? Sehat. Ya, alhamdulillah. Izin waktunya ya Bu, beberapa menit ke depan untuk kita berbincang-bincang dalam persiapan nanti observasi supervisi di kelas ya Bu. Ya. Kira-kira ada waktunya Bu? Ada. Misalnya. Ada ya? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin tahu dulu nih Bu, kira-kira tujuan atau harapan Ibu setelah proses pra-observasi ini, kira-kira bagaimana Bu harapannya? Harapannya tentunya saya ingin lebih mengembangkan cara pembelajaran saya di kelas. Cara mengajar lebih lah, mengembangkan cara mengajar yang lebih baik lagi ya, seperti itu ya Bu. Oke, terima kasih. Kira-kira Ibu punya waktu kapan nanti untuk observasi di kelas? Insya Allah saya hari Senin mungkin Pak. Hari Senin besok? Ya, hari Oke, Senin. terima kasih ya. Sesuai jadwal. Kalau itu hari Senin berarti kita punya waktu sekitar sekarang Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Berarti sekitar 4 hari lagi ya Bu untuk persiapan yang lainnya. Nah, Ibu kan mengajar IPA ya, IPA. Nah, nanti di kelas mana saya bisa mengobservasi? Di kelas 8 Pak. Kelas 8. Ya. Oke, materi yang diajarkan? Materi yang diajarkan mengenai gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya pencegahannya. Saya ulangi, gangguan pada sistem pernapasan dan bagaimana cara menanggulanginya seperti itu kan. Baik, untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu sampaikan kira-kira apa Bu? Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan itu di RPP ya Pak. Di RPP itu peserta didik itu diharapkan mampu memahami berbagai gangguan sistem pernapasan dan mampu menjelaskan upaya untuk menanggulanginya. Gitu ya, tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, sejauh ini persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Persiapan tentunya saya mempersiapkan RPP, mempersiapkan media pembelajaran, kemudian KKPD, RPP, media pembelajaran, kemudian LKPD lembar kerjanya ya Bu ya. Nah, seperti itu persiapannya. Kemudian saya ingin tahu nih Bu, nanti kan observasi di kelas ya Bu. Kira-kira nanti area pengembangan yang mana yang akan Ibu kembangkan pengembangannya? Area pengembangannya di sini saya akan mengembangkan kompetensi pedagogik ya Pak. Ya, pedagogiknya, kemudian mengembangkan sikap sosial emosional saya terhadap peserta didik. Oke. Terima kasih ya, saya ulangi. Jadi Ibu ingin mengembangkan kemampuan pedagogik mengajar ya, seperti itu ya Bu. Kemudian kemampuan sosial emosional seperti itu. Nah, kalau boleh saya tahu nih, kemampuan pedagogik yang seperti apa nanti yang akan Ibu kembangkan? Apakah semisal menangani keberagaman dari anak atau bagaimana Bu? Ya, di sini kan di kelas itu peserta didik itu kan beraneka ragam gitu kan, beraneka rasa gitu. Cara belajarnya atau gaya belajarnya itu kan berbeda-beda itu. Berbeda-beda, ada yang
cepat menangkap, ada cepat yang cepat memahami, atau misalnya sedang gitu dalam ini. Kemudian ada yang kurang. Jadi di sini Ibu sudah melihat bahwa kondisi murid-murid di kelas itu beraneka ragam ya. Maksudnya kemampuannya mungkin ya Bu ya. Iya. Berarti Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik terhadap murid itu sendiri. Ternyata hasilnya ada yang kurang gitu kan Bu, ada yang sedang, ada yang memang sudah tinggi gitu kan kemampuannya. Pertama itu. Kemudian gaya belajarnya juga ya Bu, sudah Ibu amati berarti ya berbeda-beda. Kalau boleh tahu ini gaya belajar yang seperti apa yang berbeda-beda di kelas Ibu? Gaya belajar yang berbeda bisa dilihat dari contohnya gini, ada anak yang lebih paham dengan cara mendengarkan ya, dengan cara audio. Ada yang dengan misalnya praktikum gitu kan, ada yang dengan cara nonton gitu, visual seperti itu gitu. Baik, saya menangkap informasi dari Ibu bahwa beragamnya itu ketika anak bisa memahami sebuah materi pembelajaran dengan cara mendengarkan, ya berarti ketika Ibu menjelaskan berarti ya. Tapi mungkin ada juga anak yang ketika Ibu menjelaskan anak itu belum paham, berarti dengan cara tadi bisa praktek gitu kan. Seperti itu gaya belajarnya. Kinestetik berarti ya Bu, bisa anak bergerak gitu kan. Kemudian ada juga yang memang anak senangnya itu gaya belajarnya nonton, terus secara visual berarti ya Bu, dengan gambar ataupun hal-hal yang lain yang bisa dilihat seperti itu. Nah baik Bu, itu mungkin area pengembangan yang akan Ibu terapkan pada nanti saat observasi. Berarti saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Ibu akan mengolah media atau bahan ajar yang beragam itu untuk memenuhi kebutuhan belajar berdasarkan kemampuan awal dari murid itu ya. Ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang tinggi. Kemudian selain itu juga memenuhi kebutuhan dengan gaya belajar. Nah, kira-kira nih Bu, strateginya untuk memenuhi keberagaman anak tersebut atau untuk memenuhi profil belajar tersebut, kira-kira apa strateginya Bu? Strategi maksudnya di medianya atau strategi? Ya. Tadi kan Ibu jelaskan bahwa anak ini sukanya dengan mendengarkan gitu kan. Anak yang ini ternyata sukanya dengan praktek seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Ibu nanti strateginya untuk itu? Saya akan menerapkan strategi seperti ini. Kalau misalkan anak yang lebih cenderung ke penangkapan materinya itu dengan mendengarkan, jadi saya akan coba menjelaskan dengan cara misalnya penjelasan materi tersebut gitu, menjelaskan materi tersebut, atau misalkan dengan kalau misalkan anak yang senangnya melihat menonton, itu saya akan tampilkan media gambar, gitu, media gambar gitu. Nah, terus kemudian anak yang cara atau gaya belajarnya secara kinestetik atau praktek itu, saya akan menerapkan, contohnya mengambil sampel, misalkan 2 orang anak gitu kan, mengambil 2 orang anak, nanti akan disuruh praktek gitu, untuk mempraktekkan bahwa bagaimana seperti itu. Mungkin itu aja strategi yang saya. Jadi Ibu di sini akan strateginya mengembangkan media ya, berarti ya media pembelajaran yang beragam guna untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang memang beragam seperti itu ya Bu. Ada yang suka melihat dengan gambar. Nah, itu kira-kira gambarnya gambar apa yang mendukung kepada pembelajaran Ibu waktu nanti? Ya, ada kan di sini gangguan pada sistem pernapasan itu kan banyak. Ada beberapa gangguan sistem pernapasan. Yang gambar dari misalkan penyakit, misalkan kanker paru-paru atau misalkan sinusitis atau apa, itu nanti dapat gambar gitu, seperti itu. Nanti siswa itu suruh menjelaskan. Jadi gambar bagian dari gangguan pencernaan itu. Gangguan pernapasan tersebut. Gangguan pernapasan ya. Nah, untuk yang kira-kira memenuhi yang tadi yang media anak yang kinestetik itu yang praktek. Yang praktek kira-kira Ibu akan
seperti apa? Saya akan medianya tadi mengambil membawa 2 orang anak misalnya ke depan. Langsung praktek berarti langsung ya? Praktek, ya, akan langsung praktek dengan ya tentunya dengan bimbingan saya. Iya. Oke, terima kasih ya Bu. Saya rasa sudah cukup jelas informasinya. Kemudian selain itu Bu, ada kira-kira ada kesulitan tidak atau memang yang perlu dilengkapi baik dokumen RPP-nya ataupun medianya, ada yang masih belum lengkap kira-kira sampai saat ini? Iya, RPP sudah saya buat itu, tapi mungkin ini masih belum memasukkan poin-poin, ada poin-poin tertentu yang belum saya masukkan di situ. Nah, kemudian juga di LKPD juga itu saya belum selesai gitu. Belum selesai baru LKPD-nya. ya. Nanti kan di LKPD itu dibagi beberapa kelompok, siswa itu tiap kelompok itu beda-beda LKPD-nya gitu. Nah, itu saya belum selesai. Kalau medianya sudah selesai Bu? Medianya sudah ada. Jadi yang tadi disampaikan berarti Ya. tinggal lembar kerjanya mungkin ya. Iya. Berarti kalau lembar kerjanya ini apakah harus sama atau berbeda Bu? Karena tadi lihat kondisi muridnya yang berbeda-beda. Gimana nanti menurut Ibu kalau Ya, LKPD? dengan kondisi anak yang berbeda tentu saya ingin membuat LKPD juga yang berbeda juga. Ya. Kenapa Bu? Ya ingin melihat sampai di mana gitu kan, sampai di mana kemampuan anak itu gitu. Ketika misalkan saya sudah mengelompokkan anak ini sebagai yang dimasukkan ke dalam visual, ini dimasukkan ke auditory, kemudian ini ke kinestetik. Nah, itu nanti di situ kan sudah akan terlihat gitu bahwa anak ini masuk ke situ. Baik Bu, terima kasih ya atas informasinya, sudah saya lengkap dengan jelas. Tadi si Ibu sudah menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran, kemudian persiapannya apa saja, dan strateginya bagaimana, pengembangannya bagaimana. Nah, kita siap dengan observasi di hari Senin ya Bu. Ya, nah, mudah-mudahan nanti Ibu bisa melaksanakannya sesuai apa yang direncanakan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siap. Siap belajar hari ini? Siap. Siap belajar dengan situasi atau kondisi yang panas setelah sholat zuhur? Tidak apa-apa ya, selalu semangat untuk tetap melaksanakan belajar. Nah, sebelum belajar dimulai, Ibu ingin kalian berdiri semua. Mari untuk merefresh dulu yang tadi sudah belajar sebelumnya, dan mungkin ada pelajaran yang rumit. Ya. Tolong berdiri di antara kursi, di tengah-tengah. Sok, yang sebelah sana, sini ke sana, yang sebelah sana, sini. Sok, atas, ke atas, ke samping. Kita S-breaking dulu ya. Siap? Siap. Ini untuk S-breaking-nya, Ibu ingin kalian gini. Ketika Ibu bilang A, bukan. Ketika Ibu bilang A, kalian loncat ke depan. 1 loncatan. A, loncat. B, kalian loncat mundur 1 ke belakang. Ibu bilang C, kalian loncat ke samping kiri, 1 loncatan. Dan ketika bilang D, kalian loncat ke samping kanan. Siap? Siap. Konsentrasi. Siap. Ibu ingin ini dulu pengen tahu dulu kalian sejauh mana pemahamannya terhadap materi dalam pada sistem pernapasan.
Ibu ada soal kuisis. Menyaring udara Siap. B. A A B B. B B. Oke, sini. Tepuk tangan. Sebelum ke pembelajaran, Ibu ingin tahu dulu siapa yang tidak masuk hari ini? Risma. Risma. Iya. Kenapa? Sakit? Risma sakit. Iya. Ada yang sakit. Berarti Risma ya? Risma sakit. Ya, teman kita ada yang sakit untuk hari ini tidak bisa masuk sekolah. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit segera diberi kesehatan supaya bisa melaksanakan pembelajaran lagi ke sekolah, supaya bisa berangkat lagi ke sekolah. Sebelumnya kalian sudah mempersiapkan diri belum untuk mengikuti pelajaran Ibu? Sudah. Apa yang sudah kalian persiapkan? Ini pernah kelas kita kan sudah mempunyai keyakinan kelas kan? Nah, keyakinan kelasnya diantaranya apa? Harus belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi? Tidak berkata kasar saat pembelajaran. Oke, sekarang keyakinan kelas yang sudah kita buat itu sekarang kita gunakan ya. Kalian gunakan kelas. Nah, sebelum ke ini Ibu ingin tahu dulu. Ibu akan memperlihatkan gambar. Nah ini, Ibu, aktivitas apakah gambar di samping? Jogging. Apalagi? Sedang berolahraga. Nah, sedang berlari atau berolahraga. Ada juga yang jogging. Nah, ada pertanyaan lagi di bawah. Apa manfaat dari kegiatan itu? Membuat tubuh menjadi sehat. Apalagi? Bisa mengatur pernapasan. Ada lagi? Memperkuat otot kaki. Yang lain? Sudah? Nah, itu cukup ya. Aktivitas di samping itu lari, salah satunya adalah untuk menyehatkan tubuh. Nah, sekarang Ibu ingin memperlihatkan dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk kali ini, yaitu satu, peserta didik dapat menjelaskan gangguan sistem pernapasan pada manusia. Kemudian peserta didik juga dapat menjelaskan pengaruh rokok terhadap kesehatan manusia. Yang terakhir adalah peserta didik dapat menjelaskan upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah gangguan pada sistem pernapasan manusia. Ini kelewat. Sistem pernapasan manusia. Adapun manfaatnya adalah manfaat untuk pembelajaran ini. Dengan kalian mempelajari sistem pernapasan pada manusia, diharapkan kalian itu bisa lebih memahami ya, bisa lebih memahami penyakit-penyakit apa saja yang dapat terjadi pada sistem pernapasan manusia, dan kemudian upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit sistem pernapasan manusia tersebut. Kalian amati di video ini ya.
was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within the castle walls. Kalian paham tidak bahasanya? Tidak, meskipun tidak paham bahasanya, tapi kan dengan gerak-gerik si siapa tadi namanya? Itu bisa menangkap, ya. Kira-kira apa yang ada di video tadi? Menurut kalian yang ditangkap dari video tadi itu apa? Kecanduan rokok. Kecanduan? Rokok. Bagaimana nanti kalau misalkan tidak merokok? Sudah ketangkap tadi dari video yang tadi diputar oleh ibu, kira-kira Tidak. apa? Kecanduan rokok. Kecanduan merokok, ya. Terus yang kedua ada lagi tidak? Dari kecanduan merokok itu kira-kira bahayanya apa? Gimana? Tadi kan sudah di situ di video berbagai cara supaya tadinya awalnya kan si ini ya, apa namanya tadi lupa. Itu apa namanya tadi mau berhenti merokok, ya, tapi ternyata tidak bisa dengan berbagai upaya itu dia mencari api. Mencari api. Kira-kira kalian ini semuanya itu pernah tidak merokok? Laki-laki pernah tidak merokok? Pernah. Tujuh sudah. Di sini ada berbagai jenis gangguan pernapasan, gejala dan pengobatannya. Salah satunya yaitu influenza, ya. Influenza, tonsilitis, asma, faringitis dan pneumonia, ya. Pneumonia, ya. Influenza di sini nanti ada gejala-gejalanya. Salah satu gejala dari influenza apa? Demam, ya. Demam, suhu tubuh naik. Nah, kemudian kalau tonsilitis, amandel, atau ini amandel. Gejalanya seperti apa tonsilitis? Ada yang tahu? Gejalanya itu contohnya misalkan sesak napas, ada juga sampai gejalanya itu karena dingin, menggigil, gitu. Kemudian asma. Asma ini bisa disebabkan oleh debu atau misalkan dari alergi. Bisa alergi dingin, alergi debu, atau misalkan alergi yang lain. Kaget bisa, ya. Itu penyakit asma ini bisa biasanya harus selalu ada bantuannya itu pakai nebu, ya. Kemudian yang keempat ini faringitis. Faringitis itu di laring, di bagian faring. Di sana ada kayak ini apa? Radang, ya. Radang di bagian faring di sini. Itu gejalanya adalah sakit, ketika menelan juga sakit. Nah, ini pneumonia. Nah, ini ada bahaya rokok bagi kesehatan tubuh kita. Yang pertama, dengan rokok itu mengganggu kardiovaskular, kemudian kerusakan otak, penyakit mulut dan kerongkongan, banyak isinya. Sampai ada penuaan dini, masalah pada organ reproduksi, kemudian gangguan psikologis, gangguan pada organ reproduksi di sini. Ini kenapa? Misalkan orang yang merokok itu mandul, ya,
mandul itu karena sebab salah satunya adalah dari rokok. Karena itu di rokok ada banyak zat-zat yang bisa mempermasalahkan terhadap organ reproduksi. Kemudian penyakit lambung banyak ini yang baru-baru terjadi itu. Salah satunya adalah penyakit paru-paru di sini. Kenapa di situ di rokok sok ada merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru. Tapi yang dijual. Atau misalkan selain kanker paru-paru, rokok dapat membunuhmu. Itu rokok membunuhmu dan sebagainya. Kemudian di sini ada upaya-upaya untuk menanggulangi penyakit atau ini silakan. Satu, mengkonsumsi makanan dengan gizi tinggi seperti makanan yang mengandung vitamin C, E, A, kalium dan sebagainya. Kemudian rajin berolahraga, rutin minum air putih, ya, jangan minum air kopi, minum air putih banyak itu untuk melakukan lendir di dalam organ pernapasan. Minum air putih hangat. Kalau misalnya kita sedang batuk, sesek kan, misalnya kalau lagi batuk itu harus minum air. Kemudian rutin hindari merokok karena bisa merusak organ pernapasan dan sebagainya itu di situ. Nah, dari sini dari beberapa tadi ada tayangan, ada gambar, ada video. Ibu juga sudah menjelaskan poin-poin penting dari gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan. Nah, di sini kalian silakan tulis beberapa pertanyaan menyangkut gangguan pada sistem pernapasan atau tadi yang ibu tayangan video. Dari video ada pertanyaan tidak menyangkut gangguan pernapasan, menyangkut tadi apa? Rokok ya, rokok gila kan tadi, rokok yang sudah gangguan. Kemudian tadi sudah ada gambar. Sekarang kalian kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kertas. Ibu minta kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat kemarin-kemarin, ya. Duduk berkelompok jadi 3 kelompok kemarin ya. Ya, silakan kalian gabung setiap kelompok. Gabung. Per kelompok sesuai kelompok masing-masing yang kemarin sudah dibuat kelompoknya. Silakan. Gabung, silakan. Gabung. Mana kelompoknya masing-masing? Mana? Sudah. Baiklah, kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, ya. Ini kalian masing-masing kelompok itu mengerjakan LKPD ya. Makanya tadi sudah dibahas, ada yang melalui video, ada yang melalui gambar. Tadi sudah ibu praktekkan juga, sudah ibu berikan juga penjelasan, ya seperti itu. Ini untuk LKPD-nya sengaja ibu buat secara beda-beda ya. Ini untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, di situ silakan kalian bekerja. Dengarkan dulu. Silakan kalian bekerja sesuai kelompoknya masing-masing. Di sini pada saat kalian kerja kelompok itu nanti ada penilaiannya. Yang pertama, ketika kerja kelompok, kalau kalian harus bisa bekerja sama. Membuat dalam kerjasama dalam satu tim berarti harus saling gotong royong, harus saling membantu. Kemudian yang lainnya kalian harus bisa mandiri, artinya mencari informasi sendiri. Tadi sudah dijelaskan sebagian ya. Nah, kemudian di sini ibu juga ada penilaian dalam kelompok. Ketika misalnya dalam satu kelompok si A atau si B dalam diskusi itu kelihatannya aktif, itu ibu kasih nilai tinggi, bagus ya. Kemudian yang hanya diam saja, hanya mau lihat saja, nah itu nanti juga penilaiannya beda. Jadi sini rentangnya bagaimana? Yang kelihatannya baik dalam diskusi, ibu kasih nilai dari 70 sampai 90.
45 ke 65. Seperti itu. Paham ya? Jadi silakan kalian bekerja kelompok dengan aktif. Ya. Iya, lanjut. Pneumonia. Pneumonia. Umpan. Amen. Kemarin itu infeksi pada hari infeksi virus, demam infeksi boy. Jadi ya, iya namanya. Tulisan liur, tulisan. Jalan ada empat dari apa? Kita mendiskusikannya secara kelompok ya, masing-masing kelompok sudah selesai mendiskusikan KPD. Nah silakan sekarang ibu kasih waktu untuk mempresentasikannya ke depan. Mau kelompok mana dulu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai gangguan pernapasan pada manusia. Pernapasan adalah kegiatan yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu kesulitan untuk bernapas, itu karena adanya sistem pernapasan yang terganggu, sehingga membuat kamu sakit dan punya masalah pada pernapasan. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada beberapa penyakit yang mengganggu sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, tonsilitis. Coba gini tambahnya. Nah, tonsilitis. Penyebab dari penyakit tonsilitis, penyebabnya adalah virus pilek atau adenovirus, rhinovirus, influenza, coronavirus, dan lain-lain. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tonsilitis: rutin mencuci tangan, menghindari kontak langsung dengan penderita, dan rajin menjaga kebersihan. Yang kedua, Influenza. Maju. Penyebabnya disebabkan oleh virus influenza yang mudah menular. Upaya pencegahan atau penanggulangannya: mencuci
mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sesudah makan, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Hindari menyentuh hidung, mulut, dan mata. Selanjutnya ada penyakit asma yang disebabkan oleh debu, asap rokok, mulut binatang, udara dingin, dan infeksi virus sampai paparan zat kimia. Upaya pencegahan dan penanggulangannya: yang pertama, hindari pencetus seperti alergi, hindari olahraga yang berat, hindari merokok, hindari tertiup asap obat yang dibakar. Yang selanjutnya ada penyakit tuberkulosis atau TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Upaya pencegahan dan penanggulangannya: menerima vaksin BCG atau Bacillus calmette-guerin. Pneumonia. Yang selanjutnya ada penyakit pneumonia disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur. Cara mencegahnya: rajin mencuci tangan, hindari konsumsi alkohol berlebihan, hindari kebiasaan merokok, dan melakukan vaksin. Ada yang mau ditanyakan tidak? Itu Ibu kasih LKPD ya, tadi kalian sudah menjawab masing-masing LKPD-nya. Nah sekarang dari LKPD yang sudah kalian buat, kira-kira apa saja gangguan atau penyakit-penyakit yang ada pada sistem pernapasan? Tonsilitis itu nama lainnya adalah amandel. Selain itu asma, apa lagi? Influenza itu biasanya sebelum demam ya, sebelum pilek atau demam. Kemudian TBC diakibatkan oleh apa? Oleh virus, oleh bakteri. Dan bakterinya apa namanya? Tadi kalau siap, nih apa? Bakteri apa? Bakteri Mycobacterium tuberculosis ya, yang menyerang paru. Nah, kemudian selain itu tadi kelompok 3 tadi mencoba mempraktekkan mengenai bahaya merokok bagi kesehatan, bahwa katanya antara perokok pasif dengan perokok aktif lebih berbahaya yang mana? Yang pasif ya, itu yang aktif langsung mengisap nikotin atau tar dari rokoknya, yang pasif mengisap asap. Mau yang aktif dan pasif itu misalnya saya tidak merokok kok, saya terserah paru-paru. Nah itu banyak lingkungan-lingkungan yang merokok ya, terhisap asapnya oleh kita yang tidak merokok. Nah, itu mengenai materi tentang gangguan sistem pernapasan. Silakan dipelajari lagi di rumah, dipelajari, dibaca. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, insya Allah kita besok, Ibu itu besok akan masuk ke materi baru ya, masuk ke materi baru. Jadi untuk bab sistem pernapasan sampai pada gangguan dan kemudian upaya-upaya untuk mencegah penyakit tersebut ya, penyakit pernapasan itu tadi sudah kalian diskusikan ya, gangguan pernapasan saat influenza, gejalanya bagaimana, upaya pencegahannya bagaimana, kan kalian sudah tahu tadi ya, sudah didiskusikan. Nah, sebelum ditutup, Ibu ingin kalian juga seperti tadi awal pembelajaran, kalian berdiri semua, berjalan lagi, silakan mau di mana terserah, capek
Telinga untuk mata untuk mencium oke itu ya. Pertama sekarang ibu cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan kita bertemu di lain kesempatan dan di lain pembahasannya. Nah untuk sebelum pulang berdoa dulu ya. Berdoa siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Teti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke dalam tahap pasca observasi setelah kemarin hari Senin ya Bu observasi di kelas Ya. dan diawali pra observasi. Alhamdulillah sudah dilalui 2 tahap tersebut dan ini adalah tahapan terakhir dari rangkaian supervisi akademik. Nah Ibu, saya minta waktunya ya sebentar kita ngobrol-ngobrol santai saja. Kemudian nanti kira-kira Ibu hasil dari obrolan kita ini Ibu mengharapkan apa? Yang saya harapkan dari obrolan ini saya dapat menambah wawasan ya, menambah wawasan mengenai pembelajaran di kelas yang baik itu yang bagaimana gitu. Jadi menambah wawasan agar pembelajaran di kelas Ibu lebih baik lagi Ya. ya, berarti lebih baik maksudnya dari kemarin gitu Ibu. Ya dari sebelum-sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin tahu juga nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kemarin diobservasi ya Bu bersama saya. Gimana kira-kira Bu perasaannya? Alhamdulillah perasaan saya sudah lega Pak. Nah, kenapa lega Bu? Leganya saya sudah memberikan pembelajaran yang membuat anak lebih lebih bervariasi gitu, lebih aktif aktif maksudnya iya, gitu. iya. Jadi Ibu sudah merasakan udah lega sekarang berarti sudah kemarin ketika observasi berarti sudah menerapkan pembelajaran yang menarik Ya. buat peserta didik Ya, ya Bu. seperti itu. Alhamdulillah ya Bu. Kemudian saya juga ingin tahu nih Bu, apakah kemarin kan Ibu membuat RPP ya Bu ya? Iya. Membuat RPP. Nah, apakah pembelajaran Ibu yang kemarin sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan yang ditulis di dalam RPP? Sudah Pak, ya sudah. Tapi mungkin ada poin-poin tertentu yang belum bisa saya di situ di RPP. Sampaikan. Ya sampaikan. Poin-poin tertentu yang belum sempat tersampaikan, kira-kira apa Bu kemarin? Kemarin itu saya tidak menerapkan yang yang stop itu Pak. Yang ketika pembelajaran sedang berlangsung itu siswa terus saja suruh belajar gitu tanpa ada cut untuk siswa itu relax seperti itu. Stop ya Bu? Stop dulu ya. Kalau boleh saya tahu stop itu apa Bu? Stop. Stop itu apa? Stop itu jadi intinya untuk masih jadi Grogi. Lanjut Bu, lanjut. Stop jadi itu kan stop itu tetap berhenti kan? Stop, berhenti. Berhenti untuk bagaimana gitu itu? Untuk bagaimana, gak usah grogi Bu, santai saja Bu. Stop untuk ini supaya siswa itu lebih tadina kan jadi susah. Bisa nggak apa-apa, santai aja. Tadina itu kan siswa kan aktif belajar seperti itu. Nah itu nanti siswa diberi
jeda. Untuk supaya siswa itu ini apa? Kembali fresh seperti kembali itu fresh. pikirannya. Jadi dengan teknik stop. Jadi kemarin tidak melakukan itu. Nah, itu saya terlewat itu. Seharusnya seperti itu mungkin. Ya, seharusnya seperti itu. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan ini harus stop dulu. Ketika murid sedang bagaimana? Kira-kira? Ya, ketika murid sedang ini misalkan ketika misalnya ya pas ditanya jawab itu kan murid kan aktif gitu kan. Kadang-kadang murid kan setelahnya melakukan apa namanya itu aktivitas pembelajaran itu kadang-kadang murid sok ada yang tidak memperhatikan ketika diskusi itu, misalnya kelompok yang lain sedang diskusi di depan, kelompok yang lainnya yang itu tidak mengamati, itu mungkin dari capek apa lelah gitu seperti jadi itu. Mungkin ketika murid sudah mulai tidak fokus seperti itu itu. Jadi ketika murid sudah mulai tidak fokus, ibu menggunakan teknik stop ini. Ya. Kemarin lupa atau bagaimana, Bu? Lupa atau ya. memang tidak terkonsep? Lupa ya. Lupa ya, nggak apa-apa Bu ya, nanti bisa diperbaiki di pembelajaran selanjutnya. Oke, itu kemudian tentunya Bu setelah kemarin saya observasi ini ada apa kelebihan yang Ibu rasakan ya. Nah, tolong Bu ceritakan kelebihannya seperti apa selama proses pembelajaran yang kemarin telah saya observasi. Kelebihannya di sini saya itu kan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu Pak. Kelebihannya peserta didik itu jadi lebih aktif, lebih jadi intinya lebih santai gitu, belajar santai tapi fokus gitu, seperti itu. Lebih aktif, lebih santai gitu ya Bu. Kalau boleh saya tahu nih Bu, kenapa murid-murid Bu bisa lebih aktif, bisa lebih santai? Itu kan pasti tentunya yang berpengaruh Bu gurunya nih. Nah, kenapa bisa lebih santai, bisa lebih aktif seperti itu? Menurut saya sih kayaknya bukan dari saya sendiri ya, bukan dari gurunya sendiri, tapi mungkin karena pembelajarannya itu yang saya sampaikan itu beda-beda gitu Pak. Ada yang misalkan kemarin kan saya menerapkan media gitu kan, ada media video, ada dengan gambar dan sebagainya itu. Mungkin dari situ juga itu salah satu yang menjadikan peserta didik lebih aktif gitu. Jadi lebih aktif itu ketika Bu gurunya menampilkan kemarin itu video gitu kan. Itu ada anak yang suka dengan video mungkin ya. Kemudian ada gambar kan? Ada gambar juga yang memang murid itu ada yang suka terhadap gambar atau yang lainnya seperti itu ya mungkin. Terima kasih Bu. Kemudian selain tadi Bu yang teknik stop katanya tadi kelupaan ya Bu, tidak tersampaikan. Apakah ada hal yang lain yang kurang selain itu kemarin? Yang kurang mungkin yang dari Bu, evaluasi itu saya kurang kemarin evaluasi. Evaluasinya bagaimana kemarin Bu? Kurang di mana maksudnya? Kurangnya kemarin saya di evaluasi itu pada saat terakhir itu Pak. Terakhir? Tidak ada evaluasi. Tidak ada evaluasi. Kenapa Bu kemarin? Kemarin itu salah satunya waktu itu Pak. Jadi berarti manajemen waktu di sini. Ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Tidak, mungkin itu. Jadi hanya evaluasi dan teknik stop yang dirasa Ibu masih kurang seperti itu. Nah, Ibu kan sudah menemukan apa yang kelebihannya seperti yang tadi Ibu sampaikan. Itu nanti mungkin bisa dipertahankan ya Bu di pembelajaran selanjutnya. Kemudian Ibu juga menemukan kekurangannya yang mungkin harus diperbaiki untuk menjelang pembelajaran berikutnya. Nah, kira-kira untuk rencananya nih untuk memperbaiki kekurangan tersebut, Ibu punya rencana apa? Coba dijelaskan bagaimana nanti rencananya?
rencananya saya lebih mungkin ini dulu kan kita sebelum belajar sebelum mengajar itu kan membuat RPP mungkin lebih memahami dulu dari isi RPP yang itu. Jadi membuat RPP betul-betul dipahami. Selain itu ada lagi nggak, Bu? Dan itu Seperti apa berkolaborasi atau bagaimana gitu kan mencari informasi di mana? Ada nggak rencana ke sana, Bu, untuk memperbaiki ya, yang rencana kurang? untuk kolaborasi saya sepertinya kemarin juga sudah berkolaborasi gitu ya Pak. Mungkin kedepannya juga lebih ditingkat lagi mungkin untuk kolaborasi misalkan dengan antar mapel gitu. Ya, bisa berarti dengan MGMP ya, Bu? MGMP mata pelajaran Iya. IPA ya, Bu? Baik, itulah bisa dilakukan tentunya dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat juga. Bagaimana mempelajari yang tadi kan, Bu, teknik stop gitu kan. Nah, seperti itu. Kira-kira nih siapa yang akan membantu Ibu dalam menyelesaikan kekurangan ini tadi rencananya, atau yang ingin membantu rencana Ibu itu siapa nanti yang akan Ibu libatkan? Yang saya Selain tadi MGMP gitu kan? yang ingin saya libatkan mungkin karena Bapak ya, Bapak selaku ini boleh mungkin Pak Islah untuk membantu saya atau rekan-rekan yang lain untuk membantu saya. Sama-sama belajar ya, Bu, ya. Saya juga mungkin hanya nanti sharing lah bisa, atau mengingatkan kembali apa yang sudah saya pelajari sebelumnya juga. Nah, itu mungkin, Bu, sesi percakapan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu, khususnya bagi murid kita ya, Bu, ya. Supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan, anak-anak bisa berbahagia, tentunya dapat mencapai tujuan pembelajaran apa yang Ibu rencanakan. Seperti itu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.